Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Porsi, kembali lagi di Porsi Podcast Farmasi. Nah, Porsi episode 2 kali ini akan ditemani oleh saya sendiri, Ines Reski Amalia, salah satu pengurus dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Nah, ditambah lagi nih, kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dari dosen jurusan farmasi UIN Alauddin Makassar. Langsung saja kita sambut Ibu Apoteker Syamsuri Syakri S.Farm MSI. Halo, selamat siang Ibu. Siang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Mungkin Bu bisa perkenalan diri ke sobat-sobat porsi yang ada di rumah Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri Sakri. Biasanya kalau di kampus itu dipanggil Ibu Suri. Saya salah satu dosen di Prodi Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar. Saat ini juga masih menjabat sebagai sekretaris jurusan. Oke, baik Bu. Kesibukannya sekarang ini lagi sibuk-sibuk apa tuh Bu? Sibuknya saat ini saya melanjutkan S3 ya, program doktoral di Fakultas Kedokteran, ambil S3 Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan juga masih sempat juga mengajar ya, karena SK tugas belajar belum keluar gitu. Sambil menunggu SK-nya keluar, jadi saya masih tetap mengajar dulu dan masih tetap jadi sekretaris juga. Wah, baik Bu. Nah, jadi Ibu ini merupakan salah satu orang yang dari tenaga kependidikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman nih, pendidikan itu penting untuk semua orang. Nah, dari sudut pandang Ibu, seberapa pentingkah pendidikan itu Ibu? Ya, jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting ya, baik itu dari lelaki ataupun perempuan, semuanya harus berpendidikan. Karena kenapa? Karena dengan adanya pendidikan itu kita akan memberikan juga manfaat kepada anak-anak kita. Karena kan kalau kita perempuan pasti adalah anak-anak kita yang kitanya yang akan memberikan ini ya pengajaran kepada anak-anak. Jadi kalau kita nggak berpendidikan, bagaimana kita bisa mengajar anak-anak lebih bagus lagi? Dan yang pastinya passionnya itu orang yang berpendidikan pasti beda lah, gitu. Jadi memang sangat-sangat penting karena memang pendidikan itu merupakan salah satu karakter yang sangat dibutuhkan. Betul Bu, jadi pendidikan itu sangat penting teman-teman. Tapi di beberapa dunia pendidikan ini, apa sih alasan Ibu memilih jurusan farmasi itu sendiri Bu? Ya, kalau jurusan farmasi itu saya sedikit cerita ya. Awalnya itu saya mau menjadi seorang dokter. Jadi waktu itu saya orang tua itu mendaftarkan saya lanjut S1 kedokteran. Tapi kenapa ya waktu itu saya takut dengan mayat. Mayat, saya takut waktu itu. Mungkin sugestinya bahwa kalau kita masuk menjadi mahasiswa kedokteran itu kita akan berjibaku dengan mayat ya kayak gitu, beda-beda. Dan akhirnya ada rasa takut-takut sendiri. Jadi aku memilih farmasi aja karena memang waktu itu farmasi aku suka ya, obat-obatan. Terus juga lapangan kerjanya memang bagi saya tuh tidak ada yang menganggur kecuali kalau memang orang tersebut tidak mau cari kerja ya. Lapangannya luas juga dan bisa tentunya mandiri, wira swasta misalnya membuka apotek atau klinik kayak gitu. Jadi itu salah satu dasar saya kenapa memilih jurusan tersebut. Jadi selain karena alasan tadi itu Bu, juga karena lapangan kerjanya yang luas ya Bu. Nah, tapi Bu, kan di tenaga kefarmasian ini banyak banget nih lapangan kerjanya, seperti menjaga di apotik atau bertugas di rumah sakit. Nah, Ibu, apa alasan Ibu untuk menjadi tenaga kependidikan atau tenaga pengajar? Ya, karena hobi saya mengajar. Jadi semuanya diawali dengan hobi kalau waktu itu ya. Saya memang memilih suka mengajar kayak gitu. Dan juga seorang tenaga pengajar itu memiliki amal jariah ya, mengajar gitu. Tapi ya harus benar-benar betul. Kalau salah ya pasti tanggung jawabnya juga luar biasa. Jadi terus selain itu juga saya pilih menjadi seorang pengajar, yaitu tadi waktunya juga kita untuk keluarga juga akan ada
ya Iya tidak. Bu, ya Bu. Kalau prinsipnya kita bukan sistem yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur sistem, Iya. kayak gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Tadi telah dijelaskan bahwa Ibu merupakan salah satu dosen farmasi UIN Alauddin Makassar. Nah, sebagai seorang dosen, manfaat apa sih yang biasa Ibu dapatkan selain dari misalnya cuan? Nah, manfaat lain apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Banyak ya. Pertama, jiwa akan semakin mudah. Ya, Karena kenapa, kita akan banyak ya bergaul sama adik-adik mahasiswa, walaupun umur kita sudah tua tapi jiwa harus tetap muda ya. Terus kedua adalah pengenalan karakter. Jadi kita akan ketemu sama beberapa macam karakter ya. Bagaimana caranya kita bisa berada di tengah karakter itu, dan juga ya apa ya, yang pasti yang penting kita bisa berkontribusi lah kepada sesama gitu. Oke, Bu. Nah, selain dosen nih, Ibu tadi telah jelaskan juga menempuh pendidikan S3. Nah, apa sih motivasi Ibu? Kan sudah menempuh S1 nih, mana profesi apoteker, S2 juga telah selesai. Nah, apa sih motivasi Ibu tambah pendidikan lagi tuh ke S3? Ya, motivasinya karena seorang dosen itu tanggung jawabnya dituntut sekolah lebih tinggi lagi, kalau bisa sampai ke profesor. Ya, jadi itu memang tuntutan seorang dosen itu adalah kita harus sekolah sampai kapanpun ya, sampai bisa jadi profesor. Dan selain itu juga pasti kita bisa menambah pengetahuan, lebih update pengetahuan yang nanti outputnya akan bisa kita berikan kepada mahasiswa ketika kita telah selesai dalam perkuliahan. Karena Ibu sedang menempuh pendidikan S3 nih, mungkin bisa diberikan kepada teman-teman kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa di S3 ini. Bukan hanya S3, mungkin bisa dijelaskan juga untuk S2-nya atau profesinya, Bu. Ya, jadi ya saya sebagai salah satu awarded LPDP tahun 2022, alhamdulillah juga berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program doktoral dalam negeri. Saya mengambil S3 Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi kiatnya yang pertama saya memulai itu dari saya memotivasi diri sendiri dulu bahwa saya bisa, ya saya bisa, saya mampu, dan juga niat saya untuk sekolah itu yang paling utama sekali. Selain itu juga pasti belajar ya, belajar tes TPA-nya, contoh-contoh soal, dan banyak bertanya kepada wardit yang lain yang sudah sukses duluan. Jadi saya punya prinsip kalau memang kita ingin mengetahui banyak hal, jangan takut untuk bertanya, karena biasanya jawaban itu yang sangat akan dibutuhkan nantinya. Ya, buat adik-adik mahasiswa yang mau melanjutkan S2, silahkan. Banyak sekali beasiswa, bukan cuma LPDP saja yang terbuka, ada beasiswa BPI juga, beasiswa calon dosen juga banyak sekali. Yang penting kita mau mencari beasiswa apa di dalam maupun di luar negeri. Jadi harus tetap semangat belajar dan juga selalu buka update informasi. Silahkan buka websitenya masing-masing, link pendaftaran beasiswa, dan tanyakan kepada senior atau orang-orang yang sudah berhasil dalam mendapatkan beasiswa. Itu saja mungkin. Nah, jadi untuk teman-teman, kita tidak boleh bermager-mageran karena pemuda-pemuda sekarang itu, Bu, lebih banyak magernya dibandingkan belajarnya. Nah ini nih yang saya ingin tahu juga, Bu. Sekarang Ibu sudah berkeluarga. Dan juga sebagai dosen farmasi, ditambah juga Ibu sekarang menjadi mahasiswa S3. Nah, bagaimana sih Bu cara memanage waktunya itu supaya tidak berbenturan, bertabrakan? Ya, jadi kalau misalnya ya, saya punya tips juga sih, tapi mungkin banyak juga yang melakukan. Kalau sebagai seorang ibu rumah tangga juga ya, yang bekerja juga, jadi kalau saya itu mengerjakan tugas dari dosen ya, perkuliahan itu setelah anak saya tidur. Kalau saya kerja di rumah itu susah. Jadi biarkan dulu dikerja pada saat mereka tidur, dan semua pekerjaan itu kalau bisa dikerjakan di kantor kayak gitu. Itu saja mungkin ya. Itu saja mungkin. Jadi Ibu sering begadang nih ceritanya untuk kerja tugas. Sering banget.
Bahkan saya tidurnya biasanya jam 2, tergantung ya, kalau banyak tugas ya pasti kayak gitu. Karena saya bisa mengerjakan pada saat anak saya tidur, kalau misalnya saya kerjakan itu di rumah gitu. Jadi ya butuh pengorbanan ya teman-teman. Jadi kepada teman-teman semua, mungkin waktu untuk bermagerannya, drakor-drakorannya bisa dikurangi nih untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Selain jadi ibu rumah tangga, mahasiswa S3, telah dijelaskan juga tadi Ibu sebagai dosen. Nah, apa sih kesan tersendiri Ibu selama menjadi dosen? Ya, kesan tersendiri pasti menemukan banyak relasi ya, banyak relasi baik di relasi di universitas sendiri ataupun di luar, bertemu dengan beberapa tokoh juga yang sebelumnya saya tidak dapat dari semua itu, bertemu juga sama adik-adik mahasiswa dengan beraneka ragam jenis ya, dan mau itu luar biasa sekali. Pokoknya itu komplit banget yang saya alami selama ini sebagai seorang dosen tentunya. Jadi teman-teman, selain jadi tenaga belajar, Ibu juga mendapatkan banyak relasi. Jadi teman-teman yang berminat untuk menjadi dosen mungkin bisa dibantu oleh Ibu. Yang pastinya bukan dibantu gitu ya, yang kalau menjadi seorang dosen itu pasti harus punya jiwa juga ya, jiwa pengajar juga gitu kan, terus ikut tes ya, karena seorang dosen itu juga harus dites. Kalau misalnya kita ikut penerimaan dosen jalur PNS kan ikut tes dulu. Iya Bu. Kayak gitu. Jadi paling saya akan memberikan tips-tips bagaimana bisa mendaftar CPNS, terus kalau mendapatkan beasiswa, paling yang seperti itu yang bisa saya bantu. Tapi kalau untuk jalur dalam ya, saya tidak punya, dan bukan gitu ya, kalau bisa kita lurus-lurus aja. Iya Bu, betul sekali. Nah, sebagai dosen Ibu, rencananya apa yang akan Ibu dedikasikan kepada jurusan farmasi ini, khususnya di Alauddin Makassar, baik di jurusan farmasi maupun ke masyarakat Bu? Jadi yang pasti kita akan mendedikasikan diri kita ya, karena memang kan ceritanya tempat kita di sini ya, di UIN Alauddin Makassar. Jadi segala sesuatu yang saya terima selama saya perkuliahan itu pasti saya akan berikan kepada institusi dan kepada masyarakat dan kepada adik-adik mahasiswa kayak gitu ya. Jadi pembelajaran yang saya dapat di luar selama saya kuliah itu akan saya dedikasikan kepada adik-adik mahasiswa pada saat saya mengabdi kembali ya setelah tugas belajar, dan kepada institusi saya tentunya UIN Alauddin Makassar. Baik, nah mungkin sebagai penutup nih Bu, boleh diberikan motivasinya Bu atau pencerahan sedikit, kata orang banyak boleh juga kepada teman-teman di luar sana, khususnya juga kepada teman-teman jurusan farmasi supaya lebih giat nih belajarnya, apalagi sekarang sudah memasuki semester baru Bu, semester ganjil. Nah, boleh diberikan motivasinya Bu. Ya, yang pastinya yang tentunya ya tidak ada yang melarang untuk orang berorganisasi, yang penting bisa memanage waktu ya, karena jangan sampai organisasinya lancar tapi kuliahnya amburadul. Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu semuanya balance, seimbang antara kuliah dan tentunya organisasi bagus sekali karena itu akan menunjang ceritanya kepakaran kita, menunjang eksternal kita. Tapi kalian harus ingat juga ya bahwa kalian masuk di UIN itu adalah sebagai berstatus mahasiswa. Kalian dibiayai oleh orang tua kalian yang pontang-panting ceritanya mencari uang untuk lebih cepat selesai. Yang pastinya ingat orang tua saja, pasti ada chemistry dan ada niat untuk selesai itu. Orang tua sih paling utama ya, karena orang tua. Dia yang membiayai kita gitu. Kasihan cari uangnya sementara kita berleha-leha di sini. Betul Bu. Iya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kepada teman-teman semua, khususnya kepada teman-teman jurusan farmasi, semangat kuliahnya dan selamat.